dan perilaku yang seringkali dilibatkan atau terlibat di dalam rangkaian bentuk kekerasan sampai kekerasan seksual. Dalam kasus seperti ini, apa sih pengertian daripada child grooming itu sendiri? Oke, child grooming adalah suatu proses dan perilaku yang seringkali dilibatkan atau terlibat di dalam rangkaian bentuk kekerasan sampai kekerasan seksual. Nah, child grooming ini adalah bagian awal persiapan yang sampai betul-betul akhirnya seorang anak, karena memang ini child, terjebak di dalam proses grooming ini sendiri, di dalam proses persiapan, mempersiapkan, dan juga membuat anak-anak ini dianggap siap untuk masuk atau meningkat ke tahapan berikutnya, yaitu kekerasan dan kekerasan seksual itu sendiri. Mengapa? Karena ada proses-proses yang memang sangat lambat dan hati-hati yang dilakukan oleh pelaku, dalam hal ini predator atau predator seksual, terhadap anak di bawah umur yang jelas, dengan memanfaatkan kelemahan, ketidakmampuan, dan ketidakberdayaan anak, sehingga anak bisa menjadi terjerat, lalu kemudian bisa melakukan dan menjalankan semua perintah dan permintaan predator, dalam hal ini orang dewasa, paling banyak ya yang melakukan atau yang menjadi pelaku child grooming ini, tanpa anak-anak ini memahami dengan benar apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang sampai betul-betul terjerat, tidak bisa lepas dari hubungan yang penuh kekerasan dan kekerasan seksual ini, bahkan tidak berani mengadu. Nah, proses child grooming ini sendiri akhirnya bisa di awal, di tengah, bahkan sampai di akhir. Karena ini merupakan sebuah proses yang berkepanjangan. Dan pada beberapa kasus, proses child grooming ini bisa terjadi atau berlangsung selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Gitu. Nah, apa tepatnya bentuk-bentuk child grooming ini? Yang pertama adalah biasa para pelaku ini mengenali korbannya. Kemudian menguji apakah korban ini adalah korban yang memang tepat untuk dijadikan korban. Jadi ada proses semacam assessment, penilaian, dan yang jelas korban-korban ini pasti anak-anak yang biasanya mungkin punya kelemahan dalam hubungan dan komunikasi. Bukan berarti tidak punya komunikasi atau punya komunikasi yang buruk dengan orang tua, enggak. Bahkan pada beberapa kasus ditemukan ada yang hubungan dengan orang tua baik sekali. Orang tuanya sangat perhatian, anaknya sangat dekat. Jadi teori-teori yang menyatakan bahwa child grooming hanya terjadi pada anak-anak yang punya hubungan dan komunikasi buruk, tidak. Karena ternyata ada. Tetapi kelemahannya ada ruang, ada celah. Ketika orang tua yang paling sering tidak cukup peka terhadap celah teknologi. Mungkin menganggap bahwa anak masih terlalu kecil, masih tidak mengerti, masih terlalu murni, sehingga tidak percaya atau menyangkal bahwa anaknya bisa menjadi korban. Nah, ketika celah ini terbuka, anak ini mungkin bisa punya akses kepada media sosial yang saat ini sangat apresiatif saya sampaikan kepada pemerintah sudah membatasi, karena sebenarnya ini sudah diteriakan oleh komunitas psikologi sudah sejak lama, mungkin sudah 20 tahun terakhir. Tetapi kembali lagi baru terlaksana di tahun 2026 ini, bahwa memang akses anak terhadap media sosial harus dibatasi. Nah, media sosial ini sangat banyak. Ternyata semakin lama pun semakin canggih. Mereka bisa masuk dari game,
dari belanja, platform belanja, mereka bisa masuk dari platform komunikasi, apapun. Dan biasanya mereka akan mulai berkenalan dengan pujian-pujian, lalu kemudian memastikan bahwa korban ini lengah atau minimal punya kelemahan di dalam pengawasan orang tua, lalu kemudian bisa dijerat dengan mendorong masuk ke platform berikutnya. Dan ini memang modus yang paling utama, pasti pindah platform. Pindah ke platform lain yang kurang atau tidak terdeteksi oleh orang tua. Ada beberapa platform-platform yang memang khusus biasanya untuk anak-anak remaja, yang jarang sekali dipakai banyak orang, sehingga anak ini bisa download sendiri, lalu kemudian masuk. Nah, di platform tersebut mulailah upaya-upaya tersebut dilakukan, proses groomingnya dilakukan semakin banyak, semakin dalam, menumbuhkan ketergantungan emosional pada anak, sehingga anak ini jadi punya perasaan kurang kalau belum berkomunikasi dengan orang ini, belum bersapa setiap hari, dan mendapatkan perhatian dan lain sebagainya. Sekalipun hubungan dan komunikasi dengan orang tua baik-baik saja. Tetapi karena ada celah. Lalu kemudian semakin para pelaku ini yakin bahwa anak-anak sudah berada di dalam genggaman, mulailah dilancarkan upaya-upaya untuk mendapatkan titik-titik kelemahan. Biasanya yang paling sering adalah sextortion. Sextortion adalah bentuk penarikan permintaan berbagai konten-konten digital yang sifatnya bisa dipergunakan sebagai senjata untuk mengancam dan mempermalukan. Biasanya mungkin dengan foto-foto dalam kondisi yang tidak wajar, tidak lazim. Foto-foto ini sendiri bisa difoto langsung oleh yang bersangkutan secara tidak sengaja, misalnya lagi tidur difoto, mungkin kondisinya tidak baik gitu. Atau justru yang paling sering anak mengirimkan sendiri atas permintaan. Tapi sekali lagi, sextortion ini bisa terjadi ketika ketergantungan emosional sudah terbentuk. Jadi memang child grooming ini prosesnya sangat lambat, perlahan tapi pasti, tapi akhirnya bisa membangun, mengikat anak sehingga sangat tergantung kepada pelaku. Ketika barang-barang, benda-benda, konten-konten ini sudah diperoleh, baru mulailah dilancarkan. Biasanya ditingkatkan lagi untuk ke proses-proses yang lebih banyak, menuntut A, B, C, D, E. Nah, child grooming ini sendiri bisa terjadi secara online, di mana pelaku dan korban tidak bertemu sama sekali, dilakukan secara jarak jauh. Kadang ada juga yang menggunakan identitas lain. Sang pelaku menggunakan identitas otomatis pasti yang ganteng, yang baik, yang kelihatan sukses, atau mungkin punya kredibilitas sebagai dokter, sebagai guru, sebagai apapun yang sekiranya bisa memanfaatkan kelengahan anak. Lalu kemudian bisa juga terjadi pada hubungan yang langsung. Hubungan yang bisa terjadi antara orang yang dewasa dengan anak. Anaknya masih di bawah umur, di bawah 17-18 tahun. Lalu kemudian pelakunya bisa orang dewasa, yang jelas biasanya mungkin di atas 19, laki-lakinya baik 20, 21, bahkan sampai usia 30. Dan hubungan ini mungkin pertamanya pertemanan, lalu kemudian meningkat seperti yang sudah saya sampaikan. Tapi ketika senjata itu sudah dipegang, dan ini akan digunakan untuk memperoleh lagi, menarik kembali hal-hal lain yang bentuknya meningkat dalam bentuk kekerasan, bahkan sampai kekerasan seksual. Dan persoalannya para korban dari child grooming, lalu kemudian yang bahkan sudah sampai kekerasan seksual, tidak berani melapor, terutama karena senjatanya dipegang. Apabila lapor, senjata ini akan disebarkan. Sudah terjadi beberapa kali, dan bukan tidak mungkin seringkali para korban justru kena kekerasan sekunder, mendapatkan hukuman dari pihak keluarga, sekolah, masyarakat. Padahal kembali lagi justru harus dihindarkan.
Kembali lagi, pada dasarnya korban yang masih anak-anak justru harus mendapatkan perlindungan, harus dijauhkan dari berbagai bentuk kekerasan sekunder. Harus dilindungi, harus diamankan, harus tidak dijadikan penyebab atau sumber kesalahan. Nah, ini yang akhirnya seringkali membuat para korban child grooming tidak berani melaporkan, bahkan menyimpan sampai akhir hayat, atau mungkin sampai waktu yang sangat panjang. Dan persoalannya, sebagaimana korban kekerasan seksual yang lain, para korban pasti mengembangkan kondisi-kondisi psikologis yang khas, yang jelas pasti ditemukan jejak trauma. Tetapi, sekalipun demikian, semua laporan adanya kekerasan seksual, child grooming, sextortion harus diverifikasi terlebih dahulu, karena saat ini juga sekarang muncul fenomena laporan child grooming dan kekerasan seksual disalahgunakan atau dimanfaatkan, biasanya pada kasus-kasus perebutan anak, upaya untuk mencemarkan nama baik, mematikan karir, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu alasannya mengapa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sebuah laporan kekerasan seksual atau kekerasan atau bahkan child grooming atau pencabulan harus selalu didampingi dan didukung oleh alat bukti. Minimal 1 alat bukti dari 5 alat bukti yang tersedia. 1, visum. 2, bukti digital. 3, bukti kimia atau bukti forensik lain. 4, saksi. Dan 5, laporan pemeriksaan psikologis, baik psikologi klinis maupun psikologi forensik, yang memang ditujukan untuk kepentingan hukum. Dan laporan pemeriksaan psikologi klinis untuk kepentingan hukum dan atau laporan psikologi forensik ini diharapkan bisa mengungkapkan, 1, memverifikasi bahwa pernyataan yang diberikan itu memang benar apa adanya. 2, memang ditemukan jejak-jejak trauma, baik dalam bentuk gangguan psikologis ataupun fenomena psikologis lain, karena tidak semuanya bisa berujung atau menghasilkan kondisi yang negatif. Ada yang misalnya korbannya suka ketawa, merasa tidak apa-apa, merasa bukan korban. Bukan berarti dia bukan korban. Karena memang terjadi semacam reaction formation, sedih, kecewa, tapi karena tidak tahu, karena tidak paham, atau karena luka yang sangat berat, bisa jadi reaksinya terbalik. Gitu. Jadi kembali lagi, tugas dari siapapun yang menerima laporan harus hati-hati. Pembuktian juga harus dipersiapkan dengan seksama, karena ini adalah problematik ketiga. Laporan kekerasan seksual, child grooming, pencabulan, persetubuhan seringkali sulit dibuktikan, yang sehingga akhirnya membuat para pelaku bebas.